Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ismi Isnaini. Di video kali ini, saya mau menjelaskan, ngebahas tentang mengenal diri sendiri lewat tulisan tangan. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan mengenal diri sendiri lewat tulisan tangan, saya mau ingetin, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa tekan lonceng di bawah biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali ada video-video terbaru di channel ini. Baik, di video sebelumnya saya ngebahas tentang cara mengenal diri sendiri lewat beberapa tulisan yang mana teman-teman harus mengenal diri sendiri melalui sebenarnya kelebihan saya itu apa sih, kekurangan saya itu apa sih. Nah, ini saya mau ngejelasin tentang mengenal diri sendiri lewat tulisan tangan gitu. Jadi, tulisan tangan teman-teman antara tulisan satu orang dengan orang yang lainnya itu pasti berbeda. Semirip-miripnya, sesama-samanya tulisan itu pasti ada bedanya. Kenapa? Karena tulisan tangan itu mencerminkan siapa sebenarnya diri teman-teman itu. Bahkan ya, tulisan tangan ketika teman-teman lagi sakit sama lagi nggak sakit itu berbeda. Jadi ilmu tulisan tangan ini dinamakan dengan ilmu grafologi. Sebenarnya dalam ilmu grafologi kalau kita mau menganalisa seseorang lewat tulisan tangan doang, itu bukan dilihat dari seestetik apa sih tulisannya, sebagus apa, serapi apa, tidak. Jadi ketika seorang grafolog menganalisa tulisan tangan itu bukan dari oh tulisannya bagus jadi orangnya bagus, oh tulisannya nggak rapi jadi orangnya juga nggak rapi, bukan kayak gitu. Jadi meskipun teman-teman ya, meskipun tulisan satu orang kemudian dibentuk hurufnya itu beda-bedain dengan 5, anggaplah eh, mau menguji kesaktian seorang grafolog itu, tulisan satu orang kemudian dengan gaya tulisan yang berbeda-beda, katakanlah satu orang ini kasih tulisan 5 lembar yang mana setiap lembarnya itu tulisnya berbeda-beda. Jadi asumsinya si grafolog ini tulisan 5 orang, tapi nyatanya hasilnya tetap nggak bisa dibohongi meskipun beda-beda fontnya, beda-beda apa ya, bentuk hurufnya atau kayak gimana, itu tetap hasilnya itu bakalan sama. Jadi kayak misal saya pernah diuji kesaktian saya, dikasih nih ya, tulisan 5 lembar yang mana itu tulisan satu orang. Waktu saya analisa satu-satu ternyata hasilnya sama semua. Meskipun tulisannya beda, bentuk hurufnya beda-beda, tapi yang dinilai itu bukan bentuk hurufnya, bukan bagus rapih hurufnya, tidak, tapi lebih ke goresan tangannya. Jadi goresannya itu nggak bisa dibohongi. Saking amazed, saking excitednya saya dengan ilmu grafologi ini, jadi di tahun 2012 akhir ya, ada seorang teman yang share nih, ada kelas grafologi nih, siapa yang mau join gitu. Lumayan pricey sih kelasnya ya, karena di sana temen itu bilang kalau ternyata dari tulisan tangan kita ngerubah bentuk huruf gitu ya, itu bisa juga ngerubah wadah rezeki kita gitu katanya. Makanya itu
saya yang langsung wow, emang iya gitu kan. Akhirnya saya join dong, saya ikut kelasnya di akhir 2018. Kemudian waktu saya pelajari, saya ikuti kelasnya karena kelas online ya. Jadi setiap kali kasih materi, saya pelajari, saya ingat-ingat, saya apa ya, bener-bener saya record gitu kan ya. Saya record banget materinya, saya tulis juga. Sampai akhirnya setelah selesai semua materinya, aku mau uji kesaktian nih. Beneran nggak sih ya? Beneran nggak sih yang disampaikan guru saya itu kayak gini 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 gitu, sesuai dengan materinya, bener nggak? Akhirnya saya minta tulisan tangan beberapa orang gitu yang mau dibaca orangnya, karakternya kayak apa. Saya dikasih tulisan seret-seret, sudah selesai saya baca. Semen kayak gini ya, gini ya, gini 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 gitu. Dan hasilnya itu rata-rata 90% dan 100% sama persis. Itu yang buat saya akhirnya happy banget dengan ilmu ini, dan saya ngerasa ajaib banget ilmu ini. Jadi ketika saya pengen mengenal seseorang ya, pengen tahu karakter orang tersebut, saya itu nggak perlu deh ya PDKT, kenalan, kemudian bestian sama dia sampai beberapa bulan, beberapa minggu, bahkan beberapa tahun gitu buat mengenal dia kayak apa. Itu nggak perlu. Jadi meskipun orang baru yang datang ke saya, kemudian saya tinggal lihat tulisan tangan dia, jadi saya tahu luar dalamnya orang itu kayak apa gitu. Cukup bang, cukup dari tulisan tangan doang saya, jadi saya tahu oh orang ini kayak gini, oh orang itu kayak gitu, oh orang ini ternyata suka nunda pekerjaannya, oh orang ini nggak bisa jaga rahasia, oh orang ini boros, oh orang ini begini-begini gitu. Jadi saking happynya, saking senengnya sama ilmu grafologi ini, di akhir tahun 2019 sebelum COVID ya, sekitar bulan Oktober atau November gitu ya, ada kelas sertifikasinya tuh, lumayan mahal, lumayan pricey sih, belasan juta waktu itu. Jadi saya ikut karena saking apa ya, saking happy banget aku dengan ilmu ini dan pengen mendalami lebih serius lagi tentang ilmu ini. Pengennya sih nggak setengah-setengah, jadi saya pengen pengen tahu, pengen apa ya, mempelajari muanya ilmu ini. Jadi bukan basicnya doang, jadi saya mau sampai ke akar-akarnya gitu. Makanya itu saya mutusin buat ikut kelas sertifikasinya, dan di sana lebih amazed lagi guys. Tahu nggak sih apa yang bikin aku amazed? Ternyata eh bukan hanya tiap hurufnya. Jadi huruf A sampai Z itu mempunyai arti sendiri-sendiri. Jadi tulis, bahkan titik ya, titik huruf I sama J letaknya itu di mana, itu juga mempengaruhi siapa kamu orangnya kayak apa gitu. Bentuk huruf A-nya itu kayak apa, ngebuka apa ngetutup, kemudian huruf D-nya itu kayak apa. Jadi A B sampai semuanya itu bisa banget diketahui. Jadi benar-benar tiap goresan tangan teman-teman dari A sampai Z itu itulah menggambarkan siapa diri teman-teman itu gitu. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi ya, ternyata di ilmu grafologi juga itu ada huruf-huruf finansial. Jadi setahu saya nih ya, setahu saya setiap grafolog jadi punya aliran masing-masing. Ada yang grafologi aliran ini, ada grafologi aliran itu. Jadi tiap penemunya itu mempunyai mendapatkan analisa yang berbeda-beda. Jadi jangan heran teman-teman ya, ketika teman-teman pelajari ilmu grafologi di guru A gitu, metode ini katanya huruf ini itu hurufnya oh kalau huruf
di aliran metode ini tuh huruf, semisal huruf apa ya, huruf A gitu ya. Huruf A itu ketika hurufnya ngebuka itu menggambarkan kalau orang itu tidak bisa menjaga rahasia, misal kayak gitu. Ketika ternyata teman-teman ketika mempelajari dengan metode yang lain, ternyata orang-orang yang tidak bisa menjaga rahasia itu ternyata bukan di huruf A tapi di huruf lain gitu. Misal kayak gitu. Itu emang apa ya, tiap guru, tiap metode grafologi yang teman-teman yang pengen mau teman-teman pelajari itu apa ya, penemunya itu punya hasil yang berbeda-beda. Jadi jangan jangan diratakan kalau semua grafologi itu paten, enggak gitu ya teman. Jadi enggak semua penemu itu eh, menemukan arti huruf A sampai Z itu sama. Mereka punya arti yang berbeda-beda gitu. Jadi bukan paten A itu kayak gini, B ini jadi semua metode itu pasti kayak itu, enggak gitu ya teman-teman. Jujur aja sebenarnya yang bikin tertarik saya ya, tertarik dan penasaran juga kenapa saya mempelajari dan bahkan sampai ikut sertifikasinya di kelas grafologi ini, mempelajari ilmu grafologi secara mendalam, karena di sana ada huruf-huruf finansial. Jadi ada huruf-huruf rahasia finansial yang bisa meningkatkan finansial kita. Itu sih yang saya sebenarnya yang bikin penasaran banget di sana. Kemudian waktu saya ikut basicnya nih ya, waktu ikut basicnya setelah semua materi basicnya dikasih, itu ilmu grafologi aliran yang saya pelajari itu mereka bisa katanya itu untuk memperbaiki apa ya, karakter kita yang nggak bagus, yang me- merugikan diri kita, itu bisa banget dirubah dengan cara grafoterapi. Jadi kita menerapi diri kita sendiri dengan cara membenarkan tulisan-tulisan kita sesuai dengan kaidah grafologi yang beliau ajarkan, itu nggak boleh terputus sampai 30 hari gitu. Jadi yang saya rasakan ya, pengalaman saya waktu awal-awal ikut kelas basicnya, kemudian menerapkan banget yang grafoterapi tersebut selama 30 hari, awal-awalnya nih ya, ketika menganalisa tulisan orang, kemudian ketika saya juga lagi terapi, membenarkan goresan-goresan tangan yang merugikan saya, itu awalnya saya ngerasa pusing, pusing banget, pusing, kemudian sakit perut kayak mual gitu. Ternyata itu memang respon alaminya, maksudnya bisa dibilang itu detok kali ya. Kalau kalau eh, bahasa yang mudah dipahami gitu kan ya. Itu detok. Ada juga yang sampai gatal-gatal gitu di sekujur tubuhnya ketika melakukan grafoterapi. Jadi teman-teman, ketika kita membenarkan goresan-goresan tangan yang merugikan kita dan kita rubah ke yang menguntungkan kita, itu neurosistem kita di kepala kita itu juga ikut berubah gitu. Jadi do you believe or not, up to you ya, teman-teman mau percaya atau enggak itu terserah, karena ilmu ilmu Allah itu sangat-sangat luas, sangat-sangat banyak, sangat-sangat luar biasa. Jadi untuk mengenal diri sendiri ya, mengenal diri kita sendiri itu salah satunya bisa dengan lewat grafologi ini. Dan saya sehappy itu mempelajari ilmu ini karena emang akurasinya antara 90 sampai 100% gitu. Jadi saya nggak bisa ngebohongi diri saya sendiri, ternyata oh iya saya ternyata orangnya nggak tegaan loh. Oh iya saya ternyata orangnya kadang suka nunda pekerjaan, kadang pekerjaan itu on time, kadang juga lebih cepat,
gitu kan. Kemudian oh iya ternyata finansial saya ini bocor loh gitu. Jadi saya tahu oh jadi selama ini itu keuangan saya itu bocor, di mana antara pengeluaran dan pemasukan itu lebih banyak pengeluarannya daripada pemasukannya. Kalau buat memperbaiki finansial gitu bisa nggak sih lewat grafoterapi? Iya bisa. Ya, ya tadi lewat kita memperbaiki huruf-huruf finansial, dimana yang tadinya bocor itu bisa kita tutup dan bisa lebih em, menguntungkan kita gitu. Dan bukan hanya dari tulisan tangan aja, jadi gini gitu teman-teman, kalau pengen tahu grafologi itu kayak gimana, jadi tulisan yang dari atas sampai ke bawah ya, apa ya gitu, antara tulisan atas sampai baris ke atas sampai baris ke bawah itu kira-kira lurus, lurus nggak, lurus atau serong kiri atau serong kanan atau bergelombang, itu punya arti tersendiri. Kemudian jarak antara huruf huruf satu dengan huruf yang lainnya itu berjarak atau dempet atau bahkan ada yang numpuk-numpuk, itu juga ada artinya. Kata satu dengan kata yang lainnya itu jaraknya berapa senti. Kemudian tulisan baris pertama itu dari batas kertas itu berapa senti, itu juga punya arti masing-masing. Kemudian bukan spasi ya, baris. Jarak baris antara baris pertama, tulisan baris pertama sama kedua sampai yang seterusnya itu ketika nabrak sama huruf atas atas bawahnya atau yang nggak nabrak atau yang jauh, itu juga punya arti masing-masing gitu. Yang bikin surprise-nya juga, kita misal nih ya kalau nggak mendapatkan tulisan tangannya itu, ternyata kita juga bisa menganalisa lewat tanda tangannya dia. Di sini ada nggak sih yang tanda tangannya itu ya coret-coret gitu kan? Atau umumnya semuanya, bahkan hampir rata-rata lah ya, ketika buat tulisan tangan, maksudnya buat tanda tangan ya, ngedesain tanda tangan, itu kebanyakan sih coret-coret yang apa ya, punya arti tersendiri lah, yang artinya itu teman-teman sendiri yang tahu gitu kan ya. Dan jarang banget ada seseorang yang membuat tanda tangan itu dengan nama panjang mereka. Jadi misal kalau saya Ismi Isna ini gitu, kadang cuma huruf I aja depannya terus coret-coret-coret, kemudian apa gitu, I gitu sama seret gitu kan ya. Kebanyakan kayak gitu kan ya. Yang penting huruf awal sama akhirnya itu inisial huruf kita. Padahal sebenarnya yang baik itu, tanda tangan yang baik itu tanda tangan yang bisa dibaca. Semisal Ismi Isna ya, tulis Ismi Isna ini itu gitu. Itu menandakan kalau coretan yang nggak bisa kita baca itu menandakan kalau orangnya itu tertutup, orangnya tertutup lah ya, orangnya tertutup. Kemudian kalau orang yang tanda tangannya tulisan full name dia itu menandakan kalau dia orangnya terbuka. Artinya apa? Ketika bekerja sama sama seorang gitu kan ya, ketika teman-teman mau kerjasama bisnis, baiknya orang yang tanda tangan seperti apa, baiknya ya orang-orang yang tanda tangannya dengan full name itu, bukan yang coret-coret, hanya sekedar coret gitu inisial aja, enggak. Yang bagus ya yang orang itu pakai full name gitu. Kok bisa kayak gitu gitu. Jadi emang teman-teman deh coba kalau apa namanya pengen berbisnis sama seorang gitu kan, kira-kira teman-teman suka nggak sih kalau sama orang yang penuh rahasia dan gak mau terbuka, atau orang-orang yang
terbuka, orang-orang yang apapun gitu dia dia ceritakan, dia mau apa ya, ketika ada bisnisnya yang bermasalah ya dia cerita. Atau orang-orang yang mau bisnisnya bermasalah atau nggak bermasalah ya udah nggak mau cerita, kira-kira lebih suka yang mana? Lebih pasti lebih suka yang terbuka toh ya, kayak gitu. Jadi kalau emang milih partner bisnis atau kerja sama orang-orang lain gitu ya, ya baiknya sama orang-orang yang tanda tangannya itu apa ya, menuliskan apa ya, ya itu tulisannya, tanda tangan itu tulisan nama dia, full name semuanya gitu. Oke, cukup sekian pembahasan tentang grafologi ini. Jika teman-teman ngerasa tertarik dan pengen dibahas lagi lebih detail tentang grafologi ini, silakan komen ya, nanti insya Allah akan saya bikinkan video lagi membahas tentang grafologi. Mungkin saya akan bocorkan beberapa materinya, maksudnya beberapa materi yang pernah saya pelajari, huruf-huruf yang pelajari gitu ya. Kalau memang teman-teman tertarik buat mempelajarinya, silakan teman-teman bisa search, bisa cari, banyak banget kelas-kelas grafologi yang ada saat ini, baik yang di dalam negeri bahkan yang di luar negeri gitu. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini, dan jangan lupa loncengnya ini tekan ya, biar dapat notifikasi setiap kali ada video-video yang terbaru. See you next time. Insya Allah kita akan ketemu di next video. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.